Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih setia di depan kiprah jati ini. Akhir-akhir ini, dunia mass media dan pengkabaran geger perkara suatu negara yang besar, yang terkenal, yang modern dan begitu canggih seluruh dunia. Bangsa itu adalah disebut bangsa Atlantik. Bangsa itu adalah bangsa Lemuria. Wilayahnya disebut wilayah Atlantik. Menurut catatan para ahli geografi, ahli tata dunia, ahli sejarah, ternyata sisa terakhir bangsa Atlantik ini disebut bangsa Indonesia. Kita harus bangga. Dan ini memang ada bukti. Buktinya apa? Buktinya di Kidung Agung. Orang Barat menulis di Kidung Agung, ditulis oleh Begawan Walmiki, berada di India Timur. Karena yang menulis di sebelah barat sana, India bayangannya New Delhi. Karena kita ada di timurnya, kita disebut India Timur. Lah, ini memang kita punya data. Datanya apa? Di suluknya Pak Dalang tentang bumi gonjang ganjing. Monggo, ayo. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, katon lir goncanging alit, resang maweh gandrung sabarang kadulu, ukir moyak mayek, katon lir tias kumoleso balewur, are sumitro ya amyar gurung malasa, katoling palasaing pawono sindru. Nah, itu data terakhir Kidung Agung. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Sebelum goncang bumi, lindu atau gempa bumi besar-besaran, langit kelap-kelap, halilintar berselambaran, katon lir goncanging alit, kelihatan hati kecil risang maweh gandrung, orang sang selalu samadhi, selalu tapa brata, terasa karena menyatunya mikrokosmos dan makrokosmos, akhirnya mengetahui, lalu mengajaklah orang-orang untuk mencari tempat yang selamat, yaitu tempat yang tertinggi, dan ini berada di lereng Gunung Arjuna. Makanya di sana ada pertapan namanya pertapan Indraloka. Indro itu panca indera, loko itu adalah suatu gamelan, suatu simponi, suatu nuansa, suatu cahaya yang begitu amat cemerlang, bahwa orang-orang sini memang ditakdirkan untuk berhati ceria dan cemerlang. Untuk apa? Untuk hamemayu hayu ing bawono. Jagat tanpa kita, pasti yang ada adalah tawuran, perang. Dan kelihatannya sekarang perang ini sudah kembut-kembut karena rebutan rezeki, yang mana yang paling kuat, dialah yang menguasai dunia. Kalau leluhur kita digambarkan sebagai Rahwana. Rah itu getih, wono itu hutan. Kelihatannya manusia tapi darahnya darah alasan. Bahasanya Bung Karno disebut kapitalisme atau imperialisme yang suatu saat menjadi kolonialisme. Ini lawannya satria-satria bangsa Nusantara ini untuk hamayu hayuing bawono. Lah, berkaitan dengan itu, monggo Pak Kadi, kami persilahkan mempersembahkan lagu apa yang paling disenangi untuk supaya para penonton ikut merasakan kegembiraan panjenengan semua. Terima kasih.
Dan sebagai para penutup, para penonton akan dipersembahkan Mari Kangen. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Dhamma TV memang selalu damai di hati, dan hari ini memang kita asik sekali bersama-sama dengan Ngesti Laras Karyo Budoyo. Ini menunjukkan kekompakan batin ditambah dengan kekompakan fisik. Kekompakan batin serta tidak cukup, harus diwujudkan dengan kekompakan fisik. Dan kekompakan fisik harus diwujudkan, dilatih secara bersama-sama dengan kesabaran dan ketelatenan, sehingga menimbulkan satu karya seni, menghasilkan suatu karya seni yang indah. Memang seni tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Bahkan tadi oleh salah seorang ibu kita disampaikan,
Orang luar negeri saja terkagum-kagum akan karya seni kita. Dan ini merupakan modal utama bagi kita untuk menimbulkan ekonomi kreatif. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, saya kira Anda masih sangat antusias dan sangat pengen menunggu sebenarnya apa, di mana, sampai di mana kesenian budaya lokal atau tradisional ini. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Anda masih tegang dan setia dan ceria di depan Kiprah Jati ini ya. Tadi lepas dari siapa yang mengarang, tapi karangan itu menggetarkan bulu roma kita. Bagaimana tidak? Ada peribahasa mengatakan kita hidup itu tidak pernah bisa minta tolong ya Sang Maha Kuasa, ya Allah, ya Tuhan Maha Pengasih, ciptakanlah saya. Tidak pernah bisa minta, nolak pun tidak bisa. Oleh karena itu, semua kehidupan itu sudah termanage sedemikian rapi, termasuk salah pengarang-pengarang seni-seni atau pengarang-pengarang sastra-sastra atau pengarang lagu-lagu pasti dibimbing oleh guru sejatinya masing-masing. Guru sejati itulah utusan Tuhan Sang Maha Bijaksana karena tidak jauh dari urat nadi kita. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, kita betul-betul angkat topi dan mengucapkan salut kepada yang mengarang ini. Bagaimana tidak? Judulnya Putra Fajar. Putra Fajar artinya matahari yang sedang terbit. Ternyata memang betul. Coba bayangkan dengan Pancasila yang digali oleh Bung Karno. Digali dari apa? Dari budaya bangsa ribuan tahun yang lalu. Ingat, Pancasila adalah digali dari budaya bangsa ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu dengan telaten sekali digali lalu menjadi fondamen dasar bangsa kita. Ya, Fajar artinya adalah cahaya yang baru terbit. Buktinya apa? Dengan Pancasila itu orang Islam guyup, orang Nasrani guyup, orang Hindu, Buddha, antara agama ke agama, kepercayaan-kepercayaan, semua guyup, rukun, dan kompak. Dengan Pancasila itu ternyata bangsa kita menjadi kuat dan kokoh. Karena Pancasila itu mengayomi semua keyakinan-keyakinan, semua pikiran-pikiran yang ada di situ. Bahkan berkali-kali kita ingatkan negara kita tuh sangat besar, sangat amat besar. Sabang sampai Merauke, kalau di Eropa itu 14 negara. Kita cuma satu negara. Di sana satu negara, satu ke negara lain, jangkah berobos pagar itu bisa. Di sini terdiri dari ribuan pulau dan ratusan adat dan kepercayaan. Tapi semua guyup rukun karena diikat dengan Pancasila. Oleh karena itu, jangan macam-macam terhadap Ibu Pertiwi yang kita cinta ini. Merebut kemerdekaan Indonesia itu sangat sulit. Dulu para pejuang memakai sarung goni, memakai celana karung, giatelen, cokoti tinggi kabeh siang malam, lari ke hutan-hutan. Sekarang tinggal nikmati aja. Gitu aja kok masih macam-macam menyusahkan bangsa. Tolong jangan sekali-kali, dan kita salut kepada pimpinan TNI dan pimpinan Polri yang semakin tegas untuk menjaga kewibawaan negeri ini. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, tentang Putra Fajar tadi itu, ya jelas sekali kalimatnya. Pepadangi ngati artinya membuka hati yang ceria, yang gembira, yang lalu kusumo aruming pertiwi. Kusumo itu kembang, arum itu bau, ya bau yang wangi. Pertiwi itu Ibu Pertiwi. Jadi Bung Karno memang lahir untuk membawa harumnya Ibu Pertiwi kita. Lalu Satrio Debyo Wiryo. Satrio itu jelas.
dipatri dirinya untuk cinta kepada bangsa, nasionalisme Indonesianya tinggi, nasionalisme Pancasila tidak bisa diragukan lagi ya. Lalu Debyo Wiryo, artinya seorang Satrio Pinandito yang berani untuk menghadapi bentuk-bentuk, kalau bahasa klasik disebut penyembah berhala, kalau zaman baru disebut kapitalisme, orang yang kami bandanen, peduli dengan tetangga, peduli dengan bangsa lain, eksploitasiong de nation par nation dan eksploitasiong de l'homme par l'homme, artinya penghisapan manusia kepada manusia dan bangsa kepada bangsa. Itu adalah musuh utama bangsa Indonesia. Lalu waskito gagah sumringah, ya toh, Bung Karno tuh gagah, kuat, ganteng, gagah, pidato pinter, menggetarkan dunia. Tapi nun sewu, Bung Karno tuh orang melarat, nun sewu, ndak punya apa-apa, dompet itu loh ndak kagungan, ya toh. Sampai di Perancis pernah ada ajudannya, mungkin sekarang udah tua di Sidoarjo, namanya Pak Usman, ndak keluar di Paris itu. Bung Karno ngundang, hei Usman, kamu sini, lha opo kowe gak metu kono? Dolan-dolan iki ning Prancis, sekali tepo aja Sidoarjo tok ndelok Prancis. Disangoni kalau sekarang Rp5.000. Rumangsane Bung Karno Rp5.000 itu besar, saking ndak ngertinya duit. Tapi jangan dipikir tidak cerdas ekonominya. Buktinya apa? 20 tahun memerdekakan bangsa, utangnya $2,4 miliar, rebut Irian Barat, menumpas pemberontakan, DITI, Permesta, membangun ini sekolahan banyak yang gratis, dapat sabak, dapat grip, dapat tahu dan lain sebagainya. Koperasi-koperasi hidup, disegani bangsa-bangsa. Itu membuktikan bahwa beliau adalah ahli ekonomi. Meskipun secara finansial memang beliau tidak butuh apa-apa. Karena sudah barang tentu seorang presiden itu beras juga harus jangan sampai ada uget-ugetnya, minum juga dikontrol, dokternya juga mengawasi, jangan sampai kukulen, jangan sampai sakit panu. Tapi Bung Karno tetap sederhana dan tetap sederhana. Catatan yang kami tahu, kebetulan dulu itu juga sering ke istana waktu kecil ya. Anehnya apa? Di istana setiap pintu itu dijaga. Presiden keluar lewat pintu 1, pintu 2 itu terlalu dicatat. Umumnya keluarnya itu catatannya lebih banyak, masuknya itu sedikit. Kadang-kadang sehari keluar 10 kali, masuknya itu hanya 3 kali. Loh, apa ndak aneh? Berarti beliau itu adalah pemimpin yang dikirim oleh Yang Maha Kuasa untuk bangsa Indonesia. Mari kita kembali ke semangat kemerdekaan 17 Agustus 45. Jangan semakin gelior, semakin gelior. Kita udah capek menderita bangsa negeri ini karena kelalaian orang-orang yang harus menata negara ini dengan baik. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita ucapkan terima kasih pada sang pengarang Putra Fajar ini. Kalau ada kesempatan ibu-ibu, mumpung ketemu dengan Dhamma TV, ada sesuatu yang ditanyakan, monggo, silakan. Saya pengen kesenian tari, mocopat, panembromo, kerawitan, wayang kulit, wayang orang. Kalau bisa ketoprak juga berjalan. Saya dari Jawa Tengah Pak, dari Blora. Saya itu 20 tahun di Malang. Dulu 17 tahun saya belum tahu sanggar seni itu di mana. Baru saya dengar-dengar di Sana Putra. Terus saya juga belum ikut ke sana soalnya kerjaan di rumah terus. Habis gitu dengar di sini Ngesti Laras, terus ikut ke Ngesti Laras. Habis gitu mendirikan sanggar di Batu, Putra Persada Batu. Itu kemarin baru wayangan, tapi belum mengundang Pak Jati. Mungkin kemarin tanggal 27 kemarin nggak diundang ya di Sanggar Putra Persada Batu. Saya kelihatannya ada undangan, tapi kalau jauh nggak ada yang nyetir Bu, mohon maaf. Oh iya, di Putra di Sanggar Kerohanian Sabta Dharma, peresmian sanggar wayang kulit kemarin. Nggih. Oh, dalangnya Pak Anu ya? Pak Sukidi. Oh iya, saya diundang. Iya, itu. Nggih, matur nuwun nggih. Nah, ampun. Nggih, sampun. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mudah-mudahan bapak-bapak yang sekarang punya kesempatan untuk memanage wilayah-wilayah dalam kurung pemerintahan, ini merupakan tadi di depan sudah kami katakan merupakan ekonomi kreatif
yang berangkat dari kemandiriannya, bahkan masuk dalam suatu kota, pasti akan merasakan. Misalnya ini, mohon maaf, misalnya sekali tempo di pintu masuk di Malang keluar itu, kalau ada panggung udah. Kalau seniman itu pokok berprestasi, mengeluarkan apresiasinya. Ada nonton, tidak ada penonton, nggak peduli. Itu udah seneng. Misalnya di sana sudah ditata dengan bagus, dan tolong adik-adik jangan diurek-urek, dipiloki, ya waduh, ngenes, orang tua itu ngenes. Dalan-dalan pager-pager dipiloki, membersihkan kota itu sulit. Jangan ya nak ya, kita demi kita semuanya, karena membersihkan wilayah, RW, RT kota itu biayanya mahal dan susah. Nanti kalau Nina hati-hati loh, pemerintah daerah sudah mulai menyusun undang-undang lokal, barang siapa oret-oret pilok di tempat umum akan dihukum. Hukumannya apa? Disuruh membersihkan got paling tidak 1 kilo tiap anak, dan tidak dikasih makan. Ayo, lewis dihukum ngono piye? Pumpung undang-undangnya urung metu. Adik-adik hati-hati, syukur kalau ikut jaga ya. Terima kasih. Nah, para penonton masih ada lagi yang tanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Monggo kami persilakan. Ini Dama TV Pak Samsu langsung mencatat ini. Wonten malih kang dipun takenaken menapa? Nggih. Nggih, para penonton Dama TV yang kami muliakan, kira-kira pertemuan ini memang asik sekali. Kita butuh wonten lagu nggih napa Pak Kardi? Tembang kangen. Tembang kangen kalih memanik mangke. Kok kangen itu loh. Apa ya? Kangen bahasa Indonesianya napa? Rindu. Tembang rindu. Waduh. Monggo silakan. Putra Jaya
para penonton Dama TV yang kami muliakan, kelihatannya memang sangat asik sekali. Ini kami akan kembali ke Pak Mesti ini. Mengingat ini nuwun sewu, saya terus terang aja optimis banget, seneng banget itu melihat kekompakan Bapak Ibu-ibu ini. Lalu kira-kira ada saran-saran, harapan-harapan, pesan-pesan apa yang Pak Mesti harus sampaikan hari ini? Monggo, kami persilakan kepada kalayak rame. Kepada kalayak rame, kami harapkan bisa juga untuk yaitu melestarikan budaya seni tradisional, apapun motifnya itu, apapun wujudnya. Kalau saya memang tradisional, budaya tradisional di bidang seni karawitan. Itu harapan saya, mudah-mudahan, karena saya melihat di Kota Malang ini memang ada kumpulan-kumpulan di mana-mana itu. Setahu saya ada 3-4 kumpulan. Ini latihannya tidak bisa rutin seperti di Ngestilaras Karya Budaya. Kami harapkan teman-teman yang mempunyai sanggar itu di Kota Malang ini, bahkan di kabupaten, supaya digairahkan lagi untuk karawitan ini. Karena apa? Karawitan ini adalah sifatnya mengguyupkan, merukunkan. Karena kalau kita di rumah itu ngantuk karena usia, faktor usia, biasanya ngantuk. Tapi kalau saya berangkat latihan itu tidak ngantuk, Pak. Ngaten nggih. Ya. Nggih. Pesan saya. Sekali lagi, teman-teman di Kota Malang, yang ada di Sanggar Kota Malang dan Kabupaten, kami harapkan bisa rutinitas untuk berlatih. Seperti di Ngestilaras Karya Budaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Bu Nani, apakah kira-kira bentuk-bentuk lomba atau festival itu penting Pak ndak untuk paguyuban semacam ini? Kalau penting mestinya harus ada klasifikasi nggih. Karena kadang-kadang supaya menang ngebon gitu lah, itu nuwun sewu. Kalau memang ada teknisnya bagaimana? Kalau memang penting, pentingnya apa? Ya sangat penting sekali Pak. Tadi kan sejenak bersama Pak Jati itu maksud saya kan untuk mengenalkan. Kalau kita ingin maju ya kita harus berani mengikuti hal-hal semacam itu Pak. Apapun yang terjadi itu nanti menang dan kalah itu tidak masalah. Ya, dan kalau kita sudah mampu, untuk apa kita ngebon Pak? Lebih baik itu nilai murni jeripayah kita daripada nilai bagus tapi bukan sulapan. Itu bukan merupakan kebanggaan bagi kami. Kebanggaan kami adalah walaupun nilainya belum memuaskan karena kita masih latihan, jadi itu lebih membanggakan nilai sendiri daripada milik orang lain, seperti itu Pak. Nggih. Lalu harapan lain Bu, ada? Harapan tadi Pak Mesti sudah, mungkin saya memberi kesan saja Pak. Kesan monggo. Ya. Kesan selama saya bersama Pak Jati di sini beberapa waktu ini rasanya masih kurang Pak. Nah, setelah kebersamaan saya dengan Pak Jati itu seperti ada pencerahan kekuatan bagi organisasi kami Pak. Jadi dengan adanya Pak Jati Sudi mendatangi sanggar kami, disitulah kekuatan kami. Mudah-mudahan sesudah adanya kebersamaan ini kita bisa melangkah lebih maju lagi. Dan kami juga minta kritik dan saran dari Pak Jati untuk kami. Jadi misalnya sekali tempo kita pagelaran wayang kulit pendek ya, di Dama TV live show itu siaran langsung, ngaten sanggup nggih? Nggih. Ya, nggih. Tepuk tangan para hadirin sekalian, terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, akhirnya kita memang harus menutup acara ini, dan terima kasih kepada semua saja yang berpartisipasi, khususnya di belakang saya itu burung apa namanya ini? Ayam ketawa pada waktu kita ngomong, dia ikut diem karena saking partisipasinya terhadap kita. Ya tak syukurlah, matur nuwun nggih ketawa.
Nanti boleh ketawa setelah ini. Nah, para penonton Dhamma TV, terima kasih atas perhatiannya. Pesan kami jangan lupa, Dhamma TV selalu damai di hati dengan Kiprah Jati setiap hari Minggu jam 6 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang. Terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan.